Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang studio bersama dengan saya Immaculata Raufi, sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo John Labatolok SDB. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Halo Rofi dan pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih, salam sehat. Selamat Paskah untuk semuanya. Iya. Saya sehat-sehat saja. Amin Romo. Ya. Kita semua masih dalam suasana Paskah ya Romo ya. Suasana yang penuh sukacita bagi kita semua umat Kristiani. Kami mengucapkan juga selamat Paskah bagi sahabat Oase Rohani Katolik semua, supaya kita semua tetap setia menjadi saksi-saksi Kristus ya Romo ya. Amin. Iya, dan untuk itu kita harus setia dengerin firman Tuhan, setia dengerin Oase Rohani Katolik. Baik Romo. Ya. Kita akan memasuki acara ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo. Silahkan Romo. Ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas Kristus Putramu yang bangkit dan menjadi teladan ketaatan kepada kehendak-Mu. Bukalah bagi kami pintu rahmat kebijaksanaan untuk mewartakan sukacita Injil ke seluruh dunia. Semoga semangat misioner ini tertanam dalam-dalam di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi misionaris kebangkitan bagi saudara-saudara kami yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo John. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama kita akan mendengarkan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai dengan 21. Dan bacaan Injil menurut Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Seperti biasa kita akan mendengarkan bersama, saya akan bacakan bacaan yang pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat, serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama ini, marilah dengan segenap hati kita menaikkan syukur kepada Allah melalui Mazmur tanggapan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku.
Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan bersama. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo John untuk pembacaan firman Tuhan, bacaan Injil tadi. Romo, pada hari ini kita akan merayakan Oktav Paskah ya Romo ya? Nah, mungkin Romo baik bagi kita untuk semakin memahami Oktav Paskah itu apa artinya gitu, maknanya. Kata oktav itu dari kata okto artinya 8. Jadi kalau kita omong Oktav Paskah itu berarti 8 hari. Dalam 8 hari kita merayakan Paskah, jadi dari hari raya Paskah sampai hari Minggu berikutnya. Ya. Jadi selama 8 hari itu, dari hari Minggu Paskah Raya itu, kemudian sampai hari Minggu berikutnya, itu kita sebut itu Oktav Paskah. Apa yang menjadi ciri khas? Dari hari Minggu sampai hari Minggu, ya, itu
dalam misa kita menyanyikan atau mendoakan kemuliaan. Oke, Ya. baik Romo. Ciri khas yang kedua adalah pada akhir perayaan Ekaristi itu selalu kita ucapkan Haleluya 2 kali. Oke. Jadi sama seperti pada hari raya Paskah, Iya. demikian juga selama oktav Paskah, doa kemuliaan dan juga Haleluya 2 Haleluya. kali pada bagian terakhir dari Ekaristi itu diucapkan. Jadi dari hari Minggu Paskah sampai hari Minggu yang dulu orang sebut Minggu Putih, tapi sekarang dari zaman Santo Yohanes Paulus II itu diganti dengan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Iya. Nah, itu. Dan itu juga saat ini banyak devosan kerahiman ilahi yang mengusahakan untuk bisa mengadakannya di setiap paroki ya Romo ya. Betul, Dan mereka sedang memang- bernovena. Iya, ya, novenanya dari hari menyiapkan. Jumat ya Romo ya. Betul, Jumat Iya. Agung. Iya, dari Ya. Jumat Agung. Betul. Iya, wah luar biasa ya. Berarti umat Katolik itu setelah Paskah selama 8 hari masih ada itu oktav Dalam suasana Paskah, suasana Paskah seperti itu. hari raya Paskah. Seperti Ya. hari raya Paskah. Betul. Dan keesokan harinya pesta kerahiman ilahi. Iya, untuk kita hari ini Untuk ya. kita ya. Iya, Ha-ha. betul. Amin. Baik, terima kasih Romo. Iya. Romo, kalau kita tadi mendengarkan bacaan pertama ya Romo Ya. ya. Hikmat apa sih Romo yang bisa kita petik dari situ? Iya, kita melihat dalam bacaan pertama itu situasi para murid ya. Terutama setelah mereka menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, mereka itu begitu berani. Tadinya mereka tersembunyi dalam ruangan yang tertutup, pintu dan jendela juga dikunci. Tapi pada hari raya Pentakosta mereka mendapat Roh Kudus dan punya keberanian yang luar biasa. Mereka bisa keluar dan omong secara terang-terangan tentang Yesus yang mereka ikuti, bahwa dia sudah mati. Mereka semua tahu itu realitas. Tapi juga bahwa dia sudah bangkit. Karena sudah ada bukti-bukti di antara mereka yang menyaksikan sendiri bahwa dia bangkit. Maka jumlah orang-orang yang percaya pada pewartaan dari para rasul, terutama Petrus dan Yohanes, itu bertambah banyak, ribuan orang. Bahkan yang satu hal lagi yang dilakukan adalah mujizat, satu mujizat. Mereka bisa menyembuhkan seorang yang lumpuh. Iya. Emas dan perak kami tidak punya, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Nah, ini menjadi satu momen penting karena apa? Karena pada saat itu para pemimpin agama Yahudi semakin marah dan benci dengan para rasul. Lebih lagi, tidak hanya mujizat mereka menyembuhkan orang lumpuh itu, tapi Petrus dan Yohanes ini mereka memberi kesaksian bahwa Yesus wafat dan dia sudah bangkit. Dan yang kedua, bahwa hanya dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Hanya Amin. dalam nama Yesus ada keselamatan. Ini pewartaan post-paskual yang luar biasa itu ya. Dan yang ketiga bahwa semua orang yang mati akan bangkit. Amin. Jadi 3 hal inilah yang membuat banyak orang begitu percaya. Dan konsekuensinya adalah apa? Para murid yaitu Petrus dan Yohanes itu ditangkap dan dihadapkan di depan mahkamah agama Yahudi. Mereka diadili gara-gara bersaksi tentang Yesus. Itu. Nah, lalu apa yang terjadi ketika mereka dihadapkan di depan mahkamah agama Yahudi? Iya. Mereka begitu heran, loh, ini 2 orang ini kan orang biasa-biasa aja. Iya. Pendidikannya terbatas, tapi yang mereka kenal adalah ini 2 orang ini dengan teman-teman mereka itu pengikut Yesus loh, yang sudah wafat itu. Iya. Lalu mereka bilang, dari mana mereka punya hikmat dan kekuatan sampai membuat mujizat? Karena pada waktu itu juga orang yang disembuhkan itu ada bersama mereka. Dan banyak orang menjadi percaya. Iya. Lalu, lagi-lagi kedua murid ini dilarang. Tapi apa yang mereka jawab? Wah, ini menarik. Iya. Saya bacakan ya. Iya. Petrus dan Yohanes itu menjawab para pemimpin agama Yahudi. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Iya. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Iya. Jadi mereka, Luar kami sudah biasa lihat ya. Yesus, kami sudah dengar sendiri dia omong. Kami tidak akan menutup mulut. Iya. Kami akan terus bersaksi tentang dia. Nah, inilah yang membuat
para pemimpin agama Yahudi, mahkamah agama Yahudi sangat marah, tapi mereka tidak bisa berani karena banyak orang semakin percaya pada pewartaan mereka. Itu kira-kira inti dari bacaan pertama itu. Iya, baik Romo, terima kasih Romo. Memang bacaan ini sungguh-sungguh menyemangati kita ya Romo. Ya. Bahwa kuasa Roh Kudus itu benar-benar ada dan itu bisa mengubahkan kita yang tadinya takut jadi penuh pengharapan ya Romo ya. Betul. Jadi kita bisa lihat mereka ketakutan itu ada pada mereka. Tapi mereka berani ketika Roh Allah itu bekerja pada diri mereka. Iya. Dan karena itu mereka berani untuk mengatakan kebenaran. Iya. Dan kebenaran yang mereka berikan adalah Yesus bangkit. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Yes. Dan bahwa semua orang yang mati itu dibangkitkan. Iya. Jadi itu kebenaran yang kita sampai saat ini juga mengakuinya dalam kredo. Iya. Dalam syahadat para rasul ya. Iya. Itu kita mengakuinya itu. Iya. Ya. Dan tentu saja ini mendorong kita untuk mengerti bahwa sebagai pengikut Kristus selalu ada konsekuensi yang kita tanggung. Iya, betul Romo. Kalau kita baca dalam Injil Matius bab yang kelima, ya, bab yang kelima tentang sabda bahagia, ya, saya Matius ya Romo ya. Ya. Matius bab 5 ayat 10 sampai 12 ya. Iya. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yes. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Iya. Jadi dua rasul ini dengan teman-teman mereka, itu saya melihatnya justru memenuhi apa yang sudah dikatakan oleh Yesus dalam bagian awal Injil Matius, sabda bahagia. Sabda bahagia. Mereka sedang mengalami, karena kesaksian mereka bersaksi tentang kebangkitan Kristus, mereka itu ditangkap dan diadili. Dan diadili. Tapi mereka tetap berani. Itu yang hebatnya mereka. Iya, baik. Amin Romo. Dan barangkali ini juga jadi inspirasi bagi iman kita kedua tokoh ini ya Romo, Pak Petrus dan Yohanes ya. Ketika Roh Allah ada di dalam diri kita dan kita melakukan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita mengalami konsekuensi yang tidak enak, kita harus tetap berani ya Romo. Iya. Saya kasih contoh dalam mungkin dalam kehidupan praktis kita ya. Iya. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu gereja dibakar. Iya, betul Romo. Patung-patung dihancurkan dan lain sebagainya. Banyak umat yang bereaksi. Kenapa kita tidak memilih mata ganti mata, gigi ganti gigi? Iya. Gereja dibakar, oke kita balaslah. Ya. Saya tidak sependapat dengan itu. Iya. Karena bagi saya, spirit dari para rasul atau gereja perdana seperti yang mereka tunjukkan adalah bahwa you boleh mengadili kami, boleh menangkap kami, boleh menganiaya kami, tapi kami tidak akan menutup mulut tentang Kristus yang kami lihat dan kami dengar sendiri. Iya. Jadi lah you boleh membakar gereja, boleh membakar patung, tapi iman saya kepada Kristus tidak akan hilang. Seperti dua rasul ini. Semakin mereka dilarang, mereka semakin berani. Kamu pilih. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Iya. Tapi kami tidak akan membuka mulut. Menutup mulut tentang hal itu. Iya. Itu luar biasa. Amin Romo. Karena sudah melihat dan mendengar Yesus sudah sendiri lihat ya. dan dengar. Baik. Dan kalau kita sekarang ini Romo ya, yang hidup di zaman sekarang kan kita memang tidak melihat Yesus. Ya. Tapi kita bisa mengenal Yesus dari firman Tuhan dari kitab suci ya Romo. Betul. Dan mungkin dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita udah banyak sekali mengalami kasih Tuhan. Betul. Jadi sudah seharusnya kita juga jangan menutup mulut ya Romo. Nah, tapi sulit nih Romo. Maksudnya gimana caranya kita mewartakan supaya istilahnya bisa dimengerti orang. Ya. Santo Hieronymus itu mengatakan tidak mengenal Injil itu tidak mengenal pribadi Yesus sendiri. Yes. Karena itu semakin kita akrab dengan kitab suci, kita semakin juga akrab, semakin juga berani untuk mewartakan Yesus yang pernah hidup, wafat dan bangkit seperti yang dialami oleh kedua rasul yaitu Petrus dan Yohanes ini. Oleh karena itu, kalau kita bisa pandai membaca kitab suci, merenungkannya dengan baik, dan satu hal lagi adalah melakukan sabda itu di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita tidak hanya mendengar, membaca,
merenungkan, tapi melakukannya dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah kesaksian yang hebat. Amin. Kesaksian kita yang mana orang itu betul-betul melihat, oh mereka sungguh murid Kristus. Yes. Dan ini adalah spirit dari gereja perdana. Semangat gereja perdana yaitu cor unum et anima una, sehati dan sejiwa. Dan mereka sehati dan sejiwa, kekompakan mereka itu yang menjadi kekuatan gereja perdana. Maka dalam situasi seperti Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka tidak akan mundur, tapi mereka tetap akan berani untuk bersaksi tentang Kristus yang mereka sudah lihat dan dengar Sudah sendiri. dengar, amin. Berarti cara kita mewartakan itu yang terutama juga adalah melalui kesaksian hidup Betul, tadi ya Romo ya. kesaksian hidup kita. Jadi jangan mikir jauh-jauh, wah kalau mewartakan itu harus di mimbar, harus ngomong. Enggak ya Romo, tapi dari kesaksian hidup ya. Satu aspek yang penting dari teks suci pada bacaan pertama ini adalah aspek misioner. Oke. Dimensi misionernya adalah bahwa Petrus dan Yohanes itu dengan kuasa Roh Kudus, mereka berani untuk keluar, bereksodus untuk menjadi misionaris. Amin. Mereka tidak kemana-mana, tapi di dalam Yerusalem saja, tapi mereka bereksodus dan coba untuk bicara terang-terangan tentang Kristus yang sudah bangkit. Dan itu dimensi misioner ini yang tetap dipegang oleh gereja. Keberanian untuk bisa mewartakan Kristus yang bangkit. Maka bacaan pertama ini, ya, saya melihat aspek yang lain adalah membantu kita untuk menjadi misionaris kebangkitan Kristus. Jadi bagi saya, misionaris kebangkitan Kristus adalah sebuah panggilan untuk kita semua yang percaya bahwa Yesus sungguh bangkit, dan kita wartakan ini sebagai sukacita yang besar kepada saudara-saudara kita yang lain. Iya, amin, amin Romo. Baik, terima kasih Romo. Ya, mungkin sedikit cerita simpel aja Romo. Saya punya keponakan umur 2,5 tahun. Dan memang maminya bukan Katolik, jadi di rumahnya salibnya nggak ada korpus. Nah, waktu dia main ke rumah saya, kebetulan saya memang deket sama ponakan, dia lihat salib saya di meja, terus anak itu bisa lihat, "Anti," katanya, "ini Tuhan ya, disalib ya, mati ya," katanya gitu. Terus saya bilang, "Iya, ini Tuhan Yesus disalib, mati, tapi bangkit lagi," saya bilang. Bangkit lagi buat kita semua. Nah, jadi kan maksudnya, ya mungkin hal-hal sepele kayak gitu ya Romo ya, tapi kita udah, setidaknya kita wartakan gitu ya Romo tentang kebangkitan Tuhan ya. Sri Paus Fransiskus itu setelah sinode untuk orang-orang muda di seluruh dunia, dia menulis sebuah surat namanya Christus Vivit. Kristus Vivit. Atau Kristus bangkit. Dan salah satu poin yang dia tekankan dalam Kristus Vivit ketika dia omong pada orang-orang muda adalah Kristus sungguh hidup. Karena dia sungguh hidup, kamu percaya. Percayalah. Gitu. Amin. Jadi itu satu ajakan yang bukan kaleng-kalengan ya, ajakan yang punya power tersendiri untuk orang-orang muda. Saya pikir itu ajakan yang baik bagi kita semua untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus bagi banyak orang. Amin, Romo. Itu spirit dari bacaan pertama. Spirit bacaan pertama. Baik, terima kasih Romo John. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sungguh sangat bersyukur ya pada hari ini kita mendengarkan banyak nasihat dan juga inspirasi iman dari Romo John tentang kebangkitan Kristus dari bacaan pertama. Dan tadi Romo juga menjelaskan kita nggak akan mengenal Kristus kalau kita jarang baca kitab suci ya Romo. Jadi mari ya kita bangkit sekarang mau jadi saksi Kristus, baca firman Tuhan. Terima kasih. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan Romo John dan saya di sesi berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita melanjutkan di sesi yang kedua dari acara Oase Rohani Katolik. Selamat bergabung bagi teman-teman yang mungkin baru saja hadir di sesi yang kedua. Semoga masih tetap bisa mengikuti kami ya Romo ya. Dan tentunya masih bersama dengan Romo John, Romo yang kita kasihi ya. Romo, di bacaan Injil tadi, kabar gembira apa yang bisa kita petik Romo? Iya. Karena kita masih dalam oktav Paskah, maka ciri khas dari bacaan-bacaan kitab suci, misalnya dalam Injil, itu pasti bercerita tentang kisah-kisah kebangkitan Kristus. Dan perikop yang kita dengar tadi, itu tentang kisah
penampakan Yesus kepada orang-orang yang dekat dengannya. Ada 3 kisah atau 3 cerita tentang penampakan Kristus. Yang pertama, bahwa Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada seorang wanita, Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena ini memang unik. Salah seorang wanita yang dikatakan oleh penginjil Markus, darinya itu Tuhan mengusir 7 setan. Kalau kita ingat dalam Injil Lukas dikatakan, siapa yang dosanya besar dan diampuni, dia akan punya kasih juga besar. Ketika dia dikuasai oleh 7 setan dan dia dibebaskan dari 7 setan itu, sebagai gantinya, dia memberi segala-galanya untuk Tuhan. Kemana-mana Maria Magdalena itu ada. Ketika Yesus dan para muridnya selama 3 tahun melakukan perjalanan misioner kemana-mana untuk mewartakan Injil, Maria Magdalena ada. Bahkan di kaki salib pun dia ada. Maka sebagai sebuah hadiah istimewa, dialah orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Maka kita dengar tadi bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian dia tidak berpuas diri dengan mengatakan, untuk saya. Tidak. Tapi dia malah pergi dan menyampaikan teman-teman di komunitas, yaitu para rasul. Saya sudah melihat dia bangkit. Tapi apa reaksi dari para rasul? Mereka tidak percaya. Tidak percaya. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 2 murid yang dalam perjalanan keluar kota. Kiranya itu dalam versi Injil Lukas adalah Kleofas dan temannya. 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Cukup jauh, 7 mil. Ya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka juga kembali. Dan seperti Maria Magdalena mengatakan, kami ketemu dia loh. Dia sudah bangkit. Apa reaksi dari komunitas? Kami tidak percaya. Akhirnya, ketika mereka sedang makan bersama, Yesus menampakkan diri lagi. Ketika menampakkan diri, dia menyindir mereka. Karena mereka tidak percaya. Dan saat itulah mata mereka menjadi terbuka. Nah, kita melihat bahwa komunitasnya Yesus adalah kumpulan manusia-manusia biasa. Mereka yang setiap hari bersama Yesus kemana-mana, ikut terlibat dalam pewartaan Yesus, mewartakan Injil, ikut terlibat dalam tanda-tanda yang dilakukan, mujizat-mujizat. Mereka saksi mata. Kalau kita kembali ke bacaan pertama, apa yang sudah kami lihat dan kami dengar, itu sungguh nyata. Tapi satu titik kelemahan mereka adalah mereka belum percaya. Nah, ini adalah kelemahannya. Mungkin kita yang mendengar ini, kita jadi kesal sama mereka ya. Kenapa kami yang sekarang harus berusaha untuk percaya, padahal kami tidak lihat. Kamu yang sudah lihat dan dengar sendiri, masa masih belum percaya? Gimana sih seperti itu ya? Tapi Yesus itu hebat. Dia ketemu dengan mereka, dia bicara dengan mereka, menyindir mereka, tapi kemudian dia tetap bersama dengan mereka. Bahkan kemudian, tadi bagian terakhir dari Injil, dia malah mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini kalau Injil Markus. Kalau saya boleh meminjam Injil Matius, dia mengatakan, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Dan itulah yang gereja refleksikan, gereja renungkan, penyertaan Yesus sampai akhir zaman. Sampai saat ini juga kita masih merasakannya. Jadi dari Injil kita melihat hal yang baik adalah Yesus sungguh bangkit. Kristus vivit. Dia sungguh bangkit. Dia menampakkan diri kepada 3 kelompok yang tadi. Maria Magdalena, 2 murid yang tidak disebutkan namanya, tapi juga kepada 11 murid. Dia menampakkan diri kepada mereka. Artinya bahwa dia pernah wafat, dia juga hidup. Dan yang ketiga, titik kelemahan manusia adalah ketidakpercayaan mereka. Tapi yang menjadi pemenang dari Injil adalah Yesus. Dia tidak kecil hati karena murid-murid tidak percaya, tapi dia bahkan ya mengutus mereka menjadi misionaris kebangkitan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Baik Romo, terima kasih Romo untuk penjelasan mengenai kabar baik dari berita Injil pada hari Ya. ini. Berarti perintah Yesus tadi adalah perintah misioner, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Iya. Iya, baik Romo. Mungkin Romo boleh memberikan cara Romo buat kita yang cara-cara praktis supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan ini Romo. Iya. Mm-mm. Kita kembali ke apa yang tadi kita bicara dalam bacaan pertama ya. Iya, Perintah Yesus, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu bisa kita lakukan dalam hidup kita yang nyata. iya. Di dalam keluarga masing-masing, tapi sebelum keluarga, di dalam diri kita secara sendiri. pribadi, di dalam keluarga, di tempat di mana kita berada, kita selalu menunjukkan kesaksian hidup yang nyata. Amin. Kita bersaksi bahwa Kristus yang kita imani itu adalah Kristus yang bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan betul-betul mencerminkan bahwa Kristus itu sungguh hidup. Jadi, ada transformasi di dalam kehidupan kita. Hidup kita yang lama, secara pribadi misalnya, Iya. hidup kita yang lama, ya, kalau kita sungguh percaya pada Yesus yang bangkit, ya hidup baru itulah yang harus kita miliki. Iya. Jadi selama masa Prapaskah kan umat sudah mengaku dosa ini, Iya. ya, untuk menyambut Paskah. Iya. Oke, bagus itu. Nah, setelah Paskah, pertanyaan adalah, apakah kamu sungguh bangkit? Iya. Ya. Jadi pengakuan dosa kita itu tidak hanya untuk menyambut Paskah, tapi punya dampak adalah kalau Kristus sungguh hidup dalam diri saya, dia sungguh bangkit dalam hidup saya, maka saya harus betul-betul berubah. Hidup saya yang lama saya tinggalkan, dan saya mulai hidup yang baru. Contohnya adalah pada Maria Magdalena. Dalam Injil tadi. Darinya Yesus mengusir 7 setan. Iya. Hidup lamanya adalah dengan 7 setan itu. Tapi hidup barunya adalah ketika dia dibebaskan dari 7 setan, dia mengikuti Yesus kemanapun. Iya. Bahkan sampai di kaki salib, dan sebagai hadiah, dia itulah saksi kebangkitan yang pertama. Itu. Jadi Amin. dengan bercermin pada Maria Magdalena, Magdalena. kita bisa menyerupai seperti itu Iya. dalam hidup kita yang nyata. Amin, amin Romo. Baik Romo, dan juga sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta kita Ya. sampai tahun 2026 ya Romo. Ya. Semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Betul. Nah, kata kuncinya di bersaksinya itu nih ya Romo ya. Kita Sebetulnya, harus semakin. sebetulnya bagi saya ketiga-tiganya itu ketiga-tiganya ya. seperti cincin yang tidak punya ujung dan Oh pangkal. iya, iya Romo. Seorang Katolik Iya. ya, yang percaya pada Kristus yang bangkit, Kristus vivit, Iya. dia akan melihat bahwa dia harus berusaha untuk semakin mengasihi. Mengasihi. Karena kebangkitan Kristus itu bukti cinta dari Tuhan Yesus yang nyata. Amin. Semakin mengasihi, Ya. semakin peduli. Peristiwa Paskah itu suatu tanda kepedulian. Iya. Care. Care. Ya. Allah, Yesus begitu care dengan manusia yang berdosa. Maka dia mengorbankan diri sampai wafat. Semakin peduli. Semakin bersaksi. Apa yang kita dengar dari teks Injil tadi, berbicara tentang kesaksian. Kesaksian. Bahkan yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia itu untuk bersaksi. Atau kita kembali ke bacaan pertama, Petrus dan Yohanes, itu mereka bersaksi. Karena mereka percaya pada Kristus yang bangkit, yang mereka sudah lihat dan sudah dengar. Jadi semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Ini bagi saya itu seperti cincin yang tidak ya? punya ujung dan pangkal. Oh iya. Mengabaikan satu, dua yang lain itu kurang begitu. Kurang ya? Oh amin, amin. Saya Bagi juga saya. jadi mendapatkan suatu pemahaman yang baru Romo. Dan Ya. baik sekali, benar. Jadi jangan dipisah-pisah ya Romo Jangan. ya. Jangan Tiganya adalah mentang-mentang satu kesatuan. hari ini lagi pembicaraannya tentang bersaksi, jadi saya bilang bersaksi. Kasih, ya, bersaksi. Semuanya penting ya, Iya. seperti cincin tadi kata Ya. Romo ya, nggak bisa Cincin tanpa dipisah. ujung dan pangkal. Iya. Ya. Amin ya. Oke, baik Romo. Romo, apakah bisa dijelaskan nih, jadi hubungan bacaan pertama sama bacaan Injil tuh gimana Ya. relevansinya? Baik bacaan pertama dan bacaan Injil itu sama-sama bicara tentang bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Ya. Atau mungkin kita bisa katakan misionaris kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena misalnya, saya mulai dengan bacaan pertama. Petrus dan Yohanes itu begitu berani, dan pokok pewartaan dari mereka berdua, bahkan mujizat yang mereka lakukan, itu sosok Yesus itu yang menjadi nomor satu. Jadi
dalam nama Yesus, atau mereka katakan hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Ya. Yesus yang wafat itu sudah bangkit. Semua orang yang mati akan bangkit. Itu. Jadi di bacaan pertama yang menjadi fokus pewartaan dari kedua rasul adalah Yesus. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus juga menjadi protagonis, tokoh utama. Dia yang sudah wafat, bangkit, dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, 2 murid, dan semua satu komunitas itu. Jadi kedua-duanya itu, ya, kedua bacaan ini sama-sama mengarahkan kiblat hidup kita pada sosok Yesus. Itu. Jadi Yesus menjadi, tadi saya katakan juga, Yesus menjadi pemenangnya. Untuk kedua bacaan ini, Yesus menjadi pemenang. Ya. Lalu yang kedua bacaan ini sama-sama mengantar kita yang mendengar dan merenungkan bacaan hari ini untuk punya semangat supaya bersaksi. Dan kesaksian itu tidak hanya yang ringan-ringan. Kalau dalam bacaan pertama, kesaksian itu diberikan dan menjadi hal yang dialami oleh Petrus dan Yohanes adalah mereka dihadapkan di depan mahkamah agama Yahudi. Itu sebuah penderitaan. Di bacaan Injil, kesaksian yang diberikan oleh Maria Magdalena, oleh kedua murid, apa balasannya? Orang tidak percaya. Orang tidak percaya itu menyakitkan hati loh. Dia menggebuk-gebuk, saya ketemu dia loh. Kami yang nggak percaya, aduh. Ya, seperti itu ya. Itu betul-betul bikin sakitnya itu di sini. Down ya Romo langsung ya. Orang bersaksi langsung dipatahkan begitu saja ya, dimentahkan ya. Jadi itu adalah pengalaman gereja, pengalaman gereja bahwa saya masuk dalam situasi yang nyata ya. Ketika kita bersaksi tentang Kristus yang bangkit dalam tindakan kita ya, ketika kita berbuat kasih kepada orang lain, apa tanggapan orang? Ya macam-macam Kristenisasi, pura-pura jadi orang altruis atau apa ya. Wah, jadi kita berbuat baik itu bisa jadi baik sekali, bisa juga tidak diterima. Itu seperti Maria Magdalena dan 2 murid atau Petrus dan Yohanes itu. Jadi dalam bersaksi ternyata nuansa atau dinamika dalam hidup menggereja ternyata itu yang menjadi pengalaman konkret di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada penolakan. Ketika kelompok kategorial atau apa satu kelompok khusus melakukan karya kasih, karya amal kasih. Berapa orang yang peduli dan mengatakan thank you, memberi apresiasi ya. Berapa orang? Tidak semua orang akan beri apresiasi. Ada juga yang akan mencibir. Sok suci. Seperti itu. Pasti ada. Dan itu memang realita. Lalu yang ketiga adalah kedua bacaan ini mengundang kita untuk siap menjadi martir. Siap menjadi martir. Siap untuk menderita. Petrus dan Yohanes siap menderita. Tapi mereka bilang, kami akan tetap tegar untuk mewartakan Kristus. Lalu di dalam Injil, ternyata ketika Yesus hadir dan mencela mereka, di situ seperti satu ajakan mencela mereka karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tapi di saat itulah mereka juga punya semangat yang baru. Yesus lalu mengutus mereka. Jadi ada kemartiran yang dialami di dalam kehidupan kita. Dan sepanjang sejarah gereja, itu banyak orang itu menjadi martir. Menumpahkan darah. Tertullianus itu mengatakan, darah para martir itu adalah benih bagi iman Kristiani. Kesaksian ya, kesaksiannya, martirius ya. Jadi darah yang tercurah itu menjadi benih yang subur untuk iman Kristiani. Dan itu terjadi. Amin Romo, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh kita bersyukur ya, kita semakin bisa mendalami bacaan Injil pada hari ini. Kalau kita baca sendiri masing-masing di rumah itu baik, tapi kadang kita nggak ngerti Romo. Kita kurang tahu makna yang lebih dalam. Karena itu dengan mengikuti Oase Rohani Katolik, kita bisa lebih mengetahui secara mendalam melalui Romo. Amin. Iya, amin. Terima kasih Romo. Jadi saya tadi sempat catat juga yang terakhir itu ya Romo ya, sebagai
kesimpulan barangkali ya bahwa hidup kita ini harus selalu berfokus kepada Yesus ya dari kedua bacaan ini. Dan kita harus punya semangat, daya tahan, daya juang ya Romo ya. Betul. Untuk bersaksi. Iya. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin siap menjadi martir. Siap menjadi martir. Itulah Amin. Kekatolikan kita. Diuji di situ. Diuji di situ ya Romo ya. Iya. Dan kalau kita baca bacaan-bacaan orang kudus emang banyak banget ya Romo yang martir itu ya. Iya. Santo Polikarpus ya. Saya mau tutup ini dengan Santo Polikarpus. Iya, oke. Polikarpus itu uskup di Smyrna. Sudah tua ya. 87 tahun. Oh iya. Ketika dia ditangkap dan disuruh menyembah berhala, dia mengatakan, saya ini 86 tahun saya melayani dia dan dia melayani saya. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Kristus tidak pernah mengecewakan saya. Saya juga tidak akan mengecewakan dia. Amin. Dan Polikarpus ketika itu dibakar hidup-hidup. Aduh, serem. Usia 80-an begitu. Tapi ketika dalam api, seperti emas. Api tidak membakar tubuhnya. Ya. Jadi kemartiran itu luar biasa. Iya, amin ya. Terima kasih Romo. Ya. Dan kisah-kisah ini juga memberi inspirasi iman ya buat kita semua ya. Bahwa kita memang punya teladan orang kudus. Ya. Ya, dan terlebih lagi Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat sendiri. Dia pemenang kita, Yes. martir agung dan pemenang. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu. Dan kini tiba saatnya Romo John dan juga saya Immaculata Raufi harus pamit diri dari ruang dengar dan ruang visual sahabat semuanya. Dan sebelumnya marilah kita bersama-sama menutupnya dengan doa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo John. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit dengan mulia untuk keselamatan kami. Dia menampakkan diri kepada para muridnya dan mencela karena mereka degil hati mereka. Mereka kurang percaya. Kami juga sebagai gerejamu banyak kali juga tidak percaya. Maka kami mohon kepadamu, semoga engkau menambah iman kami kepadamu. Berkatilah saudara-saudara kami, para pemirsa Oase Rohani Katolik yang mendengar pewartaan hari ini, untuk bertumbuh dalam iman dan kepercayaan mereka. Kiranya mereka juga bisa menjadi misionaris kebangkitan Kristus bagi sesama mereka, mulai dalam keluarga, juga lingkungan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo John. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Dan kami berdua mengucapkan Selamat Paskah.